Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, pada hari ini kami dari Puskesmas Rokosari Kulon, saya Ibu Aneta Mania sebagai pemegang program usaha kesehatan sekolah dan Ibu Nurul Ristiana sebagai pemegang program promosi kesehatan. Pada siang hari ini, saya akan memberikan sedikit penyuluhan kesehatan di masa pandemi ini. Sebelumnya, terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu pada kami, juga kepada Bapak Ibu wali murid, juga anak-anak murid SD Primadana. Untuk materi sekolah era new normal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Dwi Ristiana. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Ya, pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sekolah new normal atau sekolah yang harus dilaksanakan setelah adanya pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, untuk mengawali materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengenal dulu yang dinamakan virus corona atau COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan dengan tanda gejala seperti batuk, panas, pilek, sesak nafas, nyeri telan, dan akhir-akhir ini kita temukan seperti gangguan penciuman atau gangguan perasa. Jadi apabila adik-adik merasa kok hidungnya mulai nggak ada rasa bau ya, bau wangi, bau apapun, berarti termasuk gejala klinis dari penyakit COVID-19. Nah, COVID-19 ini sampai sekarang belum ada obatnya atau vaksinnya, tapi tetap bisa dicegah. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus wajib menggunakan masker. Masker itu ada beberapa adik-adik, jadi ada masker bedah yang seperti saya pakai, kemudian ada masker kain, ada masker N95, K95, macam-macam ya. Kalau adik-adik pakainya masker kain boleh nggak? Boleh. Masker kain itu digunakan maksimal 4 jam sekali. Jadi kalau misalnya udah 4 jam, berarti harus diganti dan harus dicuci. Kemudian selain itu kita harus menjaga jarak atau bahasa Inggrisnya itu physical distancing. Berapa meter? Minimal 1 meter dengan orang lain. Sehingga penularan COVID-19 dari orang ke orang dapat dicegah. Selain itu yang harus kita lakukan yaitu CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Dengan berapa langkah Bu Ani? 6 langkah. Ada 6 langkah. Bisa dipraktekkan Bu? Ya. Nanti kita praktekkan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan tak lupa adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi, buah, sayur, ditambah meminum vitamin untuk menjaga daya tubuh adik-adik semua. Dan yang pastinya saat adik-adik nanti batuk harus menerapkan
etika batuk yang benar. Nanti etika batuk juga akan dipraktekkan sama Bu Ani J. Nah, adik-adik pada tahu nggak kalau COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan apa? COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan awal Maret dan mulai berkembang dan lebih banyak lagi di Indonesia. Itu transmisinya dari luar kota, dari luar negeri sekarang menjadi lokal atau luar kota, bahkan sekarang dalam kota. Apa saja perbedaannya? Jadi di masa sebelum COVID-19 sama sesudah COVID-19 itu ada perubahan nggak? Pastinya ada. Misalnya adik-adik yang dulunya sekolah setiap hari boleh datang ke sekolah dari pagi sampai sore, sekarang dilaksanakan di rumah seperti ini. Kemudian yang dulu sekolah nggak pakai masker nggak apa-apa, cuma adik-adik yang sakit saja pakai masker. Sekarang semua anak harus pakai masker. Yang dulunya kalau cuci tangan cuma sebelum makan dan sesudah makan, sekarang harus mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, selain yang harus dilakukan oleh adik-adik di era new normal ini, sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, sekolah harus memastikan seluruh area sekolah secara bersih dan sehat. Misalnya, dilakukan penyemprotan disinfektan minimal setelah dilakukan pembelajaran. Kemudian nanti kalau misalnya adik-adik sudah aktif masuk ke sekolah, Bapak Ibu guru diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh adik-adik sebelum masuk ke sekolah. Gunanya apa? Jika adik-adik yang dirasa demam, sebaiknya melakukan pembelajaran dari rumah saja. Kemudian harus menyiapkan tempat cuci tangan. Kalau adik-adik tadi kan harus melakukan cuci tangan. Kalau sekolah diwajibkan untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Ada air, ada sabun, ada tisu. Berarti sudah menyiapkan tempat cuci tangan. Kemudian misalnya ada guru UKS juga membimbing pelajaran seperti etika batuk, cara mencuci tangan 6 langkah, seperti itu. Kemudian juga sekolah harus menerapkan physical distancing, yang dulunya duduknya satu meja 2 orang, sekarang kalau bisa diatur jaraknya yang tadi saya sampaikan, minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, mungkin ada perbedaan. Kalau di sekolah yang lain boleh jajan di kantin, setelah new normal ini diwajibkan adik-adik membawa makanan sendiri atau bekal sendiri. Jadi kalau misalnya besok sudah masuk ke sekolah, waktu istirahat tetap dilakukan di dalam kelas, makan di dalam kelas, dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Ani. Untuk selanjutnya, protokol pencegahan penularan COVID-19 di area sekolah, yaitu ada pesan-pesan kesehatan seperti langkah-langkah CTPS, cuci tangan pakai sabun, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk, dan cara pakai masker di tempat-tempat yang strategis, misalnya di tempat-tempat yang depan sendiri ya, dari area sekolah.
Selanjutnya, ada aktivitas fisik secara berkala dan konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk meningkatkan imun. Pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan secara umum sebelum masuk area sekolah. Dan apabila ada anak-anak yang menderita gejala batuk pilek sesak nafas, tidak diizinkan untuk masuk sekolah dulu atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Tidak masuk sekolah jika anak tidak sehat, ada riwayat berkunjung ke luar kota atau wilayah zona merah, ada riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19 sebelumnya dalam waktu 14 hari terakhir. Selanjutnya, disediakan ruang sementara bagi warga sekolah atau murid yang mengalami gejala, yaitu ruang UKS. Melarang pendamping atau pengantar masuk lingkungan sekolah. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan luar sekolah. Jadi pihak sekolah tidak mengumpulkan orang dulu ya, misalnya untuk wali murid tidak boleh berkumpul dulu. Pengelola sekolah memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 secara berkala. Jadi ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak puskesmas terdekat, yaitu sebagai pembina wilayahnya. Demikian penyuluhan kesehatan tentang sekolah di era new normal ini. Sebelumnya kita praktek cuci tangan dulu adik-adik. Ada 6 langkah cuci tangan yang dipraktekkan oleh Ibu Risti. Yang pertama adalah kita menyiapkan sabun dan air mengalir, juga tisu ya adik-adik. Tidak boleh memakai handuk ya, harus memakai tisu. Langkah pertama, ya kita ambil sabun dulu ya, terus diusap-usapkan ke telapak tangan ya, di bawah di telapak tangan. Selanjutnya langkah kedua yaitu menggosok atau mengusap punggung tangan secara bergantian. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita sela-sela jari, kita gosok sela-sela jari adik-adik ya, sampai bersih ya, minimal 4 kali gosok sampai bersih. Langkah yang keempat adalah gerakan membersihkan, membersihkan kuku-kuku ya adik-adik, kuku-kuku jari. Ya, adik-adik perhatikan ya, membersihkan kuku-kuku jari ya. Selanjutnya langkah yang kelima adalah gerakan menguncup ya, seperti membersihkan kuku-kuku jari ya. Secara bergantian, dilakukan bergantian sampai bersih ya. Setelah itu gerakan yang keenam adalah membersihkan ibu jari atau jempol adik-adik. Dilakukan secara bergantian sampai bersih. Ya. Setelah itu dibilas sesuai langkah yang tadi ya, dibilas sampai bersih dengan air mengalir. Ya, setelah bersih kita ambil tisu ya, dikeringkan tangan kita. Selanjutnya tisu dibuang di tempat sampah ya. Untuk etika batuknya kita praktekkan ya, seperti Ibu Risti ya, anak-anak kalau batuk ya harus disiku ya, siku dalam, tidak boleh pakai telapak tangan ya, tidak boleh batuk sembarangan ya, harus pakai
memakai siku dalam agar tidak terjadi penularan virus. Sampai di sini anak-anak, terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Kami dari pihak Puskesmas Rogosari Kulon mengucapkan banyak